Lupa mematikan kompor, sejumlah rumah di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur terbakar. Sempat terjadi beberapa kali ledakan diduga dari cairan kimia, cat, dan thinner. Kebakaran dengan cepat meludeskan 6 bengkel usaha mebel dan rumah di kawasan industri Pulau Gadung, Kampung Rawasumur, Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Warga sekitar sempat panik berupaya memadamkan api. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran sempat terdengar beberapa kali suara ledakan diduga berasal dari cairan kimia cat dan juga thinner. Api diduga berasal dari salah satu rumah yang sedang memasak, namun ditinggal pemiliknya keluar rumah. Masak, terusnya orangnya nggak ada. Oh, ibu-ibu atau apa? Terusnya nyebar gitu bang. Ini warteg atau rumah atau apa? Rumah. Jadi dia masak langsung tinggal gitu bang. Yang kena berapa nih bang, banyak? Banyak pak. Abang kena juga ya? Iya. Yang mana? Api padam 1 jam kemudian setelah 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban dalam kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena cinta tak direstui, seorang anak perempuan di Jember, Jawa Timur tega menghabisi ibu kandungnya. Ironis, pelaku bersekongkol dengan kekasihnya yang merupakan debt collector. Saat rekonstruksi, pelaku memeragakan 24 adegan dengan berpura-pura mengajak sang ibu menagih utang. Warga ikut menyaksikan rekonstruksi pembunuhan terhadap Hasiah di Jember, Jawa Timur. Pembunuhan ini menarik perhatian lantaran pelaku ternyata Nur Hasanah, anak kandung korban, yang bersekongkol dengan Sadi kekasihnya. Sadi yang merupakan debt collector mengajak Agus temannya. Rekonstruksi dilakukan di pinggir sawah Desa Keting, Kecamatan Jombang, tempat korban ditemukan tewas. Ketiga pelaku memeragakan 24 adegan. Berawal saat pelaku Agus mengantar korban Hasiah menggunakan motor untuk menagih utang. Diikuti Nur Hasanah yang juga berboncengan motor dengan Sadi pacarnya. Setibanya di lokasi, korban dianiaya oleh Nur Hasanah dan 2 pelaku lain menggunakan senjata tajam hingga tewas. Senjata tajam tersebut dibuang pelaku ke Sungai Keting. Fakta yang terungkap mencengangkan. Pembunuhan ini dipicu sakit hati lantaran korban tidak merestui hubungan cinta Nur Hasanah anaknya dengan sang kekasih. Jadi tujuan kami melakukan rekonstruksi ini adalah untuk mencari gambaran atau titik terang peran maupun peristiwa yang terjadi pada saat kejadian dengan kesesuaian BAP yang mereka tuangkan. Ketiga pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Salah satu pemeran film asusila yang produksi di Jakarta Selatan, Siskae, dijemput paksa di Sleman, Yogyakarta. Siskae dijemput paksa setelah sebelumnya mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka. Siskae tiba di Mapolda Metro Jaya pada Rabu malam, dikawal ketat petugas. Wanita ini ditangkap di salah satu apartemen di Senturan Raya, Sleman, Yogyakarta. Berbeda dengan 10 tersangka pemeran yang kooperatif diperiksa, Siskae sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik Subdit Cyber di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Sebelum diperiksa intensif, tersangka lebih dulu menjalani tes kesehatan dan pemeriksaan urin dengan hasil negatif narkoba. Sementara dalam kasus rumah produksi film asusila, 11 pemeran telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka S sudah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lantai 5 di gedung Polda Metro Jaya oleh Subdit Cyber di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hujan deras dan angin kencang merobohkan puluhan pohon hingga menimpa mobil dan motor di Kota Malang, Jawa Timur. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, 50 rumah rusak diterjang puting beliung.
Sebuah kendaraan sedan tertimpa pohon tumbang di Jalan Indragiri, Kota Malang, Jawa Timur. Pohon tumbang terjadi saat hujan deras dan angin kencang melanda wilayah ini. Beruntung saat kejadian tidak ada penumpang di dalam mobil yang terparkir di bahu jalan. Dan saya tadi datang itu masih belum hujan sih. Jadi pas ke dalam itu saya ngerasa hujan, cuman saya kira cuma hujan biasa kan. Sementara itu di Jalan Juanda Kota Malang, pohon berdiameter 60 cm tumbang dan menimpa 8 kios pedagang pasar bekas serta 2 sepeda motor yang terparkir. Sesaat sebelum pohon tumbang, ada warga berteriak memperingatkan penghuni kios untuk menyelamatkan diri. Cuaca ekstrim hujan deras dan puting beliung juga terjadi di 3 kelurahan di Mamuju, Sulawesi Barat. Sedikitnya 50 rumah rusak, rata-rata kerusakan berupa atap baja ringan yang ambruk. Angin kencang juga merusak ratusan alat kampanye, spanduk dan baliho yang terpasang di pinggir jalan. BPBD Mamuju mengimbau warga waspada karena cuaca buruk diperkirakan masih berlangsung beberapa hari ke depan. Dari Malang, Jawa Timur dan Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo terhenti di pinggir jalan saat kunjungan ke Grobogan, Jawa Tengah. Video yang merekam Pas Pampres sedang memperbaiki ban mobil kepresidenan viral. Iring-iringan mobil rombongan Presiden Joko Widodo terhenti di pinggir jalan Grobogan Blora, Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Sejumlah anggota Pas Pampres turun mengecek ban mobil kepresidenan. Saat Pas Pampres sedang mengecek ban mobil, Jokowi turun dari mobil kemudian berjalan kaki sambil melambaikan tangan menyapa warga. Bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Jokowi mengecek jalan cor yang telah selesai diperbaiki. Menurut warga, saat iring-iringan mobil berhenti, beberapa anggota Pas Pampres mengambil karung berisikan kaos presiden dari dalam bagasi mobil, kemudian dibagikan ke warga sekitar. Dia turun, minggir, langsung periksa jalan. Ukur pakai meteran sama plus Menteri PUPR itu ukur lebar jalan. Tas bongkar ban atau Pak? Kayaknya ada, cuma yang terpenting lagi malah itu pembagian kaos-kaos itu. Setelah sekitar 15 menit di lokasi, rombongan Presiden melanjutkan perjalanan menuju Blora, Jawa Tengah. Sebelumnya Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di sejumlah lokasi di Grobogan, seperti Puskesmas 1 Toroh, Stadion Krida Bakti, dan Gedung Olahraga Purwodadi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. 2 pekan jelang Tahun Baru Imlek 2024, harga sejumlah sayur mayur terus meroket. Di Pasar Johar Baru, harga kentang dan tomat meroket tajam bahkan dalam sebulan terakhir. Harga sejumlah sayur mayur masih melambung tinggi. 2 pekan sebelum Tahun Baru Imlek 2024, harga tomat di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat mencapai Rp17.000 per kilo dari biasanya Rp12.000. Harga kentang juga masih tinggi mencapai Rp18.000 per kilogram dari biasanya Rp12.000. Sementara harga aneka cabai juga tak kunjung turun. Di antaranya cabai merah keriting Rp65.000 per kilogram dan cabai rawit Rp45.000 per kilogram. Hanya harga telur dan beras yang relatif stabil, yaitu telur Rp28.000 per kilo dan beras medium sekitar Rp11.000 per kilogram. Dari segi cabai mungkin? Iya, cabai keriting merah sama cabai besar sama kentang sama tomat yang paling naik. Kalau untuk cabai keriting dari harga berapa? Dari harga 40 sekarang 65.000 dari pembelanjaannya. Ya, terbebani. Soalnya kan biasa murah. Ini soalnya naik, jadi kan penghasilannya mengurangi gitu. Selain harga sayuran, pedagang menyebut harga ayam dan ikan biasanya akan terus naik sepekan menjelang Imlek. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Yudi Richards, Tri Julianti, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menyebut presiden hingga menteri boleh memihak bahkan berkampanye dalam pemilu. Meski undang-undang membolehkan, pengamat mengingatkan presiden dan menteri harus cuti serta terbuka atas dukungannya daripada berpura-pura netral. Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak.
Pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden hingga Menteri boleh memihak dan berkampanye menuai pro kontra di masyarakat. Persoalan netralitas dan konflik kepentingan di Kabinet Jokowi tengah disorot. Padahal sebelumnya Jokowi kerap menekankan netralitas pada kepala daerah, ASN, dan TNI Polri. Meski belum mengumumkan secara terbuka, kuat dugaan dukungan Jokowi mengarah pada Prabowo Gibran. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilu, Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lainnya memiliki hak melakukan kampanye. Namun ada pasal yang mengatur, pejabat yang berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan serta menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sebaiknya memang Presiden Joko Widodo menyatakan terbuka saja bahwa beliau mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga publik itu bisa lebih terbuka dalam mengawasi setiap aktivitas presiden dan kita bisa membedakan kapan dia sebagai seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan dan kapan saat dia berkampanye sehingga semua publik itu bisa ikut mengawal dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Pernyataan Jokowi soal keberpihakan Presiden dalam Pilpres menuai polemik warga. Karena dia seorang presiden dan dia bisa instrumen apapun dia bisa gunakan gitu loh. Kalau yang namanya dia kan punya kekuatan di situ. Jadi untuk saya pribadi kurang setuju. Yang menurut saya nih yang sulit misahin antara dua itu, boleh sama nggak boleh memakai fasilitas negara. Sementara Pak Jokowi masih jadi presiden dan masih pakai fasilitas negara dan masih dikawal sama pas-pampresnya. Jadi seharusnya nih menurut saya pribadi Pak Jokowi nggak seharusnya ngomong kayak gitu, apalagi di masa kayak gini. Dan salah satunya Mas Gibran juga nyalon, jadi kan arahnya kita tahu jadi kemana gitu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa dituduh mencuri 1 ekor ayam milik tetangganya. Seorang pria lansia di Bojonegoro, Jawa Timur diseret ke pengadilan dan dijebloskan ke penjara. Pemilik ayam melaporkan sang kakek dan mengaku rugi 4,5 juta rupiah. Dengan tertunduk lesu, SY warga desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Bojonegoro ini mengikuti sidang perdana pembacaan dakwaan oleh jaksa. Pria berusia 58 tahun ini diseret ke meja hijau lantaran dituduh mencuri 1 ekor ayam milik Siti Khalifah, tetangganya. Kasus pencurian terjadi November 2022. SY ditahan sejak 10 Januari 2024 setelah menjalani wajib lapor. Dalam dakwaan jaksa, SY diancam pasal KUHP tentang pencurian dan penadahan dengan ancaman 5 tahun. Kuasa hukum SY menilai tidak seharusnya kasus ini dipersidangkan. Nilainya itu kan di bawah 2.500.000 ya. Sedangkan tadi klien kami membeli dengan harga nilai asal ekonomisnya itu kan hanya mendapat 120.000. Dijual di Pak Wajib itu 120.000. Sebelumnya pemilik ayam mengaku merugi 4,5 juta rupiah akibat pencurian 1 ekor ayam miliknya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan Indonesia di Gaza, Palestina terus melanjutkan pemberian bantuan untuk para pengungsi. Bekerja sama dengan relawan lokal untuk mendistribusikan bantuan ke wilayah terisolir. Sementara itu dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB membahas peran Israel ditandai walkout oleh Menlu RI dan sejumlah Menlu lain. Bekerja sama dengan relawan lokal, Mercy Indonesia terus memberikan bantuan makanan kepada para pengungsi Gaza di sekitar kamp pengungsian di Jabalia, Gaza Utara. Kawasan Jabalia saat ini menjadi kawasan terisolir akibat serangan yang terus dilakukan oleh militer Israel. Selain makanan, para pengungsi juga membutuhkan bantuan lainnya, diantaranya baju, popok, susu bayi, dan air bersih. Sampai saat ini air bersih ini menjadi salah satu krisis utama ya teman-teman di Jalur Gaza. Dan dari data yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan Palestina tercatat ada 400.000 warga yang terkena penyakit ya. Baik itu penyakit kulit, penyakit diare, penyakit pernafasan, dan penyakit-penyakit lainnya ya akibat memang kekurangan air bersih.
Para pengungsi di Gaza mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh rakyat Indonesia melalui Mercy. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wisudawan disabilitas viral saat prosesi wisuda bersalaman dengan rektor menggunakan kaki. Penyandang daksa tangan ini ternyata sosok yang inspiratif, berprestasi, dan diterima bekerja di 2 instansi, salah satunya perusahaan di Australia. Kelulusan yang telah diraih. Elo Kusuma Alfred Medville, penyandang daksa tangan ini bahagia saat diwisuda pekan lalu. Elo lulus dari program studi desain grafis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Pemuda 24 tahun ini viral setelah video wisudanya bersalaman dengan rektor menggunakan kaki tersebar di media sosial. Sebagai penyandang disabilitas, pemuda asal Denpasar, Bali ini membuktikan keterbatasan tidak menjadi halangan. Ia bahkan sudah diterima bekerja di 2 instansi, Australia Indonesia Disability Resource yang berpusat di Australia, dan sebuah perusahaan industri game sebagai social media officer dan content making. Ya, jika teman-teman disabilitas memiliki semangat yang tinggi, yang lagi membangga gitu, teruskan saja perjuangannya itu. Karena sekarang kan saat ini sudah banyak instansi yang menyediakan fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas. Universitas Brawijaya sendiri telah berkembang menjadi kampus inklusi, menciptakan kesetaraan, bukan sekedar ramah penyandang disabilitas, namun juga kultur menghargai penyandang disabilitas. Seluruh Indonesia. Tapi setelah kita saring-saring, rata-rata tiap tahun itu sekitar 20-25an orang yang kemudian masuk di UB dengan jurusan yang macam-macam. Jadi minat mereka memang bermacam-macam. Jadi disabilitas sejatinya bukan keterbatasan. Penyandang disabilitas perlu diberikan kesempatan yang sama seperti yang lain untuk tetap berkarya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Ruansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, prosesi adat Bugis memperlihatkan penyerahan uang panai 2 miliar rupiah. Uang hantaran diberikan keluarga calon mempelai pria, pengusaha batubara pada keluarga calon mempelai wanita. Video ini viral di media sosial, memperlihatkan hantaran yang dibawa keluarga Abdul Aziz, calon suami penyanyi dangdut Putri Isnari. Hantaran berupa uang panai 2 miliar rupiah diserahkan dalam prosesi adat Bugis Mapendre Dwi. Uang hantaran 2 miliar rupiah dalam pecahan 100 ribu rupiah dibawa dengan koper, diletakkan di atas piring besar. Dalam acara di sebuah hotel berbintang di Balikpapan, Kalimantan Timur, keluarga menggunakan baju adat Bodo. Penyerahan uang panai diharapkan oleh keluarga calon mempelai pria membawa keberkahan bagi keduanya. Sesuai dengan janji kita akan menghantarkan uang sebesar 2 miliar. Kalau orang Bugis, tanah podo kasihna bahagia dunia akhirat. Putri Isnari, gadis yatim piatu ini dipinang Abdul Aziz, putra pengusaha batubara Kresurits di Kalimantan. Rencananya, keduanya akan menggelar pernikahan di tahun ini. Dukungan keluarga untuk pemenangan Ganjar Mahfud terus mengalir. Istri Ganjar, Siti Atikoh, belusukan ke pasar Bondowoso. Sementara Alam Ganjar menemui ratusan anak muda milenial dan Gen Z di Palembang. Melanjutkan kampanye hari kedua di Jawa Timur, Siti Atikoh memilih belusukan ke Pasar Induk Bondowoso pada Kamis pagi. Kedatangan Atikoh berkeliling pasar disambut hangat para pedagang dan pembeli yang antusias berfoto bersama. Saat belusukan, istri Ganjar Pranowo ini banyak mendengar keluhan pedagang dan pembeli soal harga-harga yang kian mahal. Atikoh pun berjanji akan menyampaikan keluhan pedagang ke Ganjar Pranowo. Dukungan keluarga juga terus mengalir dari sang putra Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Putra tunggal Ganjar Pranowo ini berkeliling kota Palembang dan bertemu ratusan anak muda atau Gen Z.
Kita butuh sosok pemimpin yang memang bisa mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk anak muda dalam proses kebijakannya. Karena demokrasi di sini itu yang seringkali kita lupakan, demokrasi tidak hanya berupa check and balance antara masyarakat dan juga pemerintah. Tapi bagaimana demokrasi ini itu melibatkan masyarakat untuk turut mengambil alih berpartisipasi dalam kebijakannya. Salah satunya anak muda, karena anak muda di sini populasinya semakin besar dan juga dalam proses bonus demografinya itu memiliki persentase demografi tertinggi. Tim Liputan News melaporkan. Usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Capres Anies Baswedan bernostalgia menikmati kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Salah satunya dengan mencoba mengayuh becak. Capres Anies Baswedan menikmati suasana Malioboro dengan menumpang becak. Namun belum juga melaju, Anies meminta pengemudi becak turun dan menjadi penumpang. Anies mengayuh becak hingga menjadi perhatian wisatawan dan warga. Menurut Anies, yang dilakukannya memiliki makna tersirat. Seorang pemimpin harus bisa menyangga masyarakat kecil. Pemirsa, keberpihakan Partai Perindo kepada masyarakat kecil kembali ditunjukkan melalui program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah. Program ini masif digalakan di berbagai daerah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Ratusan warga menyambut antusias kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tano Sudibyo di Gang Mawar 3 Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Keduanya hadir bersama para caleg Partai Perindo untuk memantau langsung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah agar tepat sasaran membantu masyarakat kecil yang membutuhkan. Saya ingin menegaskan bahwa Partai Perindo hadir bertujuan untuk melayani masyarakat, bagaimana masyarakat yang kurang mampu ini bisa lebih sejahtera. Itulah kenapa kita sangat ingin kader-kader daripada Partai Perindo duduk di Dewan sebagai wakil rakyat dan nanti akan berjuang untuk kepentingan rakyat. Dengan harga-harga yang semakin melambung juga, di sini Partai Perindo menghadirkan pasar murah dan juga kesehatan gratis ya. Yang mana ini sangat membantu masyarakat di sini dan mereka sangat happy dan mereka sangat senang sekali untuk adanya acara hari ini. Kepada Partai Perindo melalui para calegnya, warga pun berharap partai bernomor urut 16 ini selalu mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Harapan saya untuk Partai Perindo supaya nanti ke depannya Partai Perindo bisa mengutamakan masyarakat menengah ke bawah khususnya. Kesehatannya, kesejahteraannya, semuanya. Saya berharap mudah-mudahan program-program seperti ini sangat mengena di masyarakat dan sangat berguna buat masyarakat sehingga bisa bermanfaat dengan satu tujuan masyarakat Indonesia sejahtera sesuai dengan visi misi Partai Perindo. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 Partai Perindo turut mensosialisasikan tata cara pencoblosan kertas suara di pemilu 2024 sekaligus mengajak masyarakat memilih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.